warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oh ya, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Udah gak sabar bukan? Yuk kita lihat pembahasannya. Teman-teman, kira-kira masalah pokok ekonomi itu apa ya? Masalah pokok ekonomi yaitu kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan adalah jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas. Gimana sih penjelasannya? Jadi, seperti yang kita tahu bahwasanya jumlah kebutuhan manusia itu sangat banyak. Namun, alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang ada itu sifatnya terbatas. Oleh karena itu, maka terjadi kelangkaan. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi, yakni teori klasik dan teori modern. Yang pertama yaitu teori klasik. Ekonomi klasik ini dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1870. Menurut teori ekonomi klasik, terdapat tiga masalah ekonomi. Yang pertama ada masalah produksi, kedua masalah distribusi, yang ketiga masalah konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, produsen harus melakukan kegiatan produksi yang memerlukan sumber-sumber ekonomi seperti sumber alam, sumber manusia, sumber modal, dan juga keterampilan. Kebutuhan akan dapat terpenuhi apabila konsumen memproduksi apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, produsen harus mencari tahu apa saja sih kebutuhan manusia itu. Setelah itu, barang baru diproduksi. Proses yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ialah penyaluran barang kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara loh teman-teman. Yang pertama, distribusi langsung yang dilakukan dengan menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen. Contohnya pedagang bakso yang menjual baksonya ke konsumen. Yang kedua, ada distribusi tidak langsung dengan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya seperti agen eksportir-importir dan lainnya. Setelah suatu barang melalui proses produksi distribusi, proses selanjutnya yaitu konsumsi. Konsumsi ialah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi bahkan menghabiskan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan sekaligus kepuasan mereka. Namun, dalam proses konsumsi ini terjadi masalah pula. Apa sih masalahnya? Benar nggak sih produksi yang sudah dibuat itu sesuai dengan kebutuhan konsumen? Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli suatu barang. Yang pertama, yaitu faktor intern, sesuai reaksi dengan pendapatan mereka dan sesuai reaksi dengan selera watak, sikap, dan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor ekstern, apakah barang tersebut sesuai dengan kebudayaan adat istiadat lingkungan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya yaitu teori modern. Dalam teori modern, terdapat pula masalah pokok ekonomi. Yang pertama, barang apa sih yang mau kita produksi dalam masalah ini? Produsen harus mencari tahu apa sih kebutuhan dari konsumen itu. Contohnya, produsen meneliti dalam sebuah sekolah. Produsen melihat siswa dan siswi membutuhkan alat tulis untuk kegiatan belajar. Oleh karena itu, produsen akan memutuskan untuk memproduksi suatu alat-alat tulis untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Untuk itu, agar penentuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan pasti apa saja yang harus diproduksi, pihak produsen bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan barang dan jasa
apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup. Dalam teori modern, terdapat pula masalah pokok ekonomi. Yang pertama, barang apa sih yang mau kita produksi dalam masalah ini? Produsen harus mencari tahu apa sih kebutuhan dari konsumen itu. Contohnya, produsen meneliti dalam sebuah sekolah. Produsen melihat siswa dan siswi membutuhkan alat tulis untuk kegiatan belajar. Oleh karena itu, produsen akan memutuskan untuk memproduksi suatu alat-alat tulis untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Untuk itu, agar penentuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan pasti apa saja yang harus diproduksi, pihak produsen bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kelangsungan hidup. Yang ketiga yaitu for whom. Masalah selanjutnya yaitu for whom, yakni untuk siapa barang-barang itu diproduksi. Produsen memproduksi alat tulis, pastinya alat tulis itu harus disalurkan kepada yang memerlukan barang tersebut dan yang menikmati hasilnya. Oleh karena itu, alat tulis sangat cocok apabila digunakan oleh para pelajar dan para pekerja. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Dan jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.